Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan transformasi digital untuk produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Ramadhani dari program studi Agribisnis kelas A. Kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Ya, penerapan teknologi industri 4.0 dalam sektor pertanian mengacu pada penggunaan teknologi digital dalam otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan keberlanjutan produktivitas pertanian. Hal ini meliputi teknologi canggih dalam irigasi, pemupukan, dan pengendalian hama, serta pelatihan petani dalam praktik pertanian yang lebih efektif. Dan tujuan penerapan teknologi pertanian. Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek produksi pertanian, mulai dari pemantauan tanaman, proses panen, dan pemasaran. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen dengan penggunaan yang lebih cerdas dari sumber daya seperti air, pupuk, pestisida. Hal ini dapat meningkatkan hasil tanaman per hektar. Yang ketiga, mengurangi biaya. Mengurangi biaya produksi pertanian termasuk biaya input seperti pupuk dan pestisida, serta biaya operasional lainnya. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas. Dengan deteksi dini terhadap penyakit tanaman, pemantauan kualitas air dan tanah. Yang kelima, mensejahterakan petani. Diharapkan petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Yang terakhir, meningkatkan keberlanjutan pertanian. Tujuan ini meminimalkan dampak negatif pertanian seperti penggunaan air dan energi yang berlebihan. Selanjutnya, teknologi modern yang dibutuhkan oleh petani. Yang pertama, ada sistem irigasi otomatis, memungkinkan pengaturan yang presisi dalam pemberian air kepada tanaman. Yang kedua, sensor tanah dan cuaca, dapat memberikan informasi tentang kondisi tanah dan cuaca. Yang ketiga, pemantauan drone, memungkinkan pemetaan area pertanian secara cepat dan akurat. Yang keempat, sistem pemupukan presisi, memungkinkan aplikasi pupuk secara tepat pada area yang membutuhkan. Yang terakhir, teknologi pemrosesan hasil pertanian. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Yang pertama, program subsidi pupuk mengurangi biaya produksi. Yang kedua, program peningkatan infrastruktur seperti jalan dan pasar. Lalu ada penyediaan kredit pertanian. Akses ke kredit pertanian dengan bunga rendah atau nol untuk membantu petani memperoleh modal kerja. Lalu yang kelima adalah program pelatihan dan edukasi. Selanjutnya, hambatan petani dalam penerapan teknologi. Yang pertama, aksesibilitas. Kesulitan dalam mendapatkan teknologi karena terbatasnya akses ke sumber dan daya seperti internet dan distribusi fisik. Yang kedua, biaya. Biaya awal untuk membeli teknologi sering kali tinggi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan teknologi secara efektif. Yang keempat, kurangnya infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung berjalannya pertanian. Selanjutnya, kekurangan teknologi industri pertanian. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Teknologi industri bisa sangat mahal, terutama bagi petani kecil dan menengah yang mungkin kesulitan modal. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur dan koneksi internet. Di daerah pedesaan atau daerah terpencil, akses internet tidak stabil dan terbatas. Yang ketiga, keterampilan dan pendidikan, memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang tidak selalu dimiliki oleh semua petani. Yang keempat, masalah privasi dan keamanan data. Pengumpulan dan penggunaan data pertanian dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.